Bab 571, Doki. Pemain pertahanan klan roh King Kong ini bahkan tidak kalah dengan sepasang pengawalnya, tetapi serangan lawan seperti aliran sungai Yangtze yang terus-menerus. Dalam proses mundur, itu tidak hanya tertindas secara fisik, tetapi juga langsung ditransmisikan ke ranah membunuh dewa di lautan roh setelah ditingkatkan oleh pedang dewa pembunuh. Niat membunuh yang menakutkan yang menindas laut spiritualnya juga sangat tidak nyaman. Hanya dapat didukung. Game-game Big Chat sebelumnya juga seperti ini, yaitu penindasan dari awal hingga akhir, dan serangan gila. Pedang ilahi di tangannya membawa sedikit metode jubah kacau yang diajarkan Tang San, ditambah menelan dan memukul mundur Liger dan Harimau. Dengan pedang terpotong, kecocokan antara dirinya dan pedang ilahi mulai menjadi lebih kuat, dan geng emas Harimau Singa, domain dewa pembunuh, dan pedang ilahi secara bertahap merasakan rasa menyatu satu sama lain. Kekuatan setiap pedang juga terus meningkat. Di belakang kucing besar itu, sesosok Liger yang besar muncul menjulang. Binatang raksasa itu sepertinya membuat raungan gila sepanjang waktu. Niat membunuh yang kuat itu membuat udara sedikit bergetar, menunjukkan riak. Cahaya di mata kucing besar itu juga menjadi semakin kuat, hanya saja serangannya terasa begitu halus dan begitu bahagia. Ditambah dengan pengakuan rendah dari klan iblis singa emas, itu membuatnya bersemangat tinggi saat ini. Untuk sementara, statusnya telah naik ke puncaknya. Itu awalnya adalah alam puncak Orde ke-9, dan pada saat ini, itu sudah samar-samar merasa bahwa itu akan menyentuh ambang tingkat yang lebih tinggi. Kemarin, Raja Singa Emas telah meyakinkannya bahwa tidak peduli apa pertandingan berikutnya, klan iblis Singa Emas akan sepenuhnya mendukungnya untuk menerobos menjadi dewa. Sangat jelas bahwa pada saat ini, itu sudah mulai berdiri di puncak. Selama dia bisa menjadi lebih kuat, seluruh klan iblis singa akan menjadi pengikutnya. Liger bukan lagi keluarga terkutuk yang mereka benci, tetapi keberadaan yang benar-benar kuat. Boom, Raja Kong Jing ditebas oleh pedang, pelindung lengan di satu tangan patah, dan depresi berat muncul di lengan. Kucing besar itu mengambil napas dalam-dalam dan berubah untuk memegang Excalibur dengan kedua tangannya. Domain pembunuh dewa tiba-tiba menyusut ke dalam, dan geng emas Ligernya sendiri mencapai titik ekstremnya dalam sekejap. Di langit, sudah ada awan gelap yang menjulang, dan di mata kucing besar itu, cahaya emas putih meletus, bunuh. Permainan berakhir pada saat berikutnya, dan para pemain dari suku King Kong Jing langsung terbelah dari jangkauan panggung kompetisi, meninggalkan jurang yang dalam di dada mereka. Atribut saling bertentangan, artefak saling bertentangan, dan kucing besar saat ini telah mencapai puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya, tingkat dewa setengah langkah. Pertandingan berakhir tanpa ketegangan. Maju ke empat besar. Pada titik ini, kucing besar dan Tang San akan bertemu di paruh atas untuk menentukan tempat untuk masuk ke final. Game ini tidak membuat penonton terlalu heboh, karena adegan gamenya tidak begitu menyilaukan. Namun, pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya dapat melihat bahwa kucing besar dan pedang berat tingkat senjata ilahi yang muncul di tangannya telah mencapai tingkat kesatuan tubuh dan pedang, ditambah berkah dari domain dewa pembunuh, roh, energi, dan roh benar-benar bersatu. Segera akan memasuki tingkat dewa, dan, setelah masuk, adalah pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Ini adalah eksistensi yang sangat kokoh dari kekuatannya sendiri. Untuk ras apapun, dengan orang kuat seperti itu, akan ada pejuang yang menjadi andalan. Ketika kucing besar itu kembali ke ruang tunggu, Tang San sudah ada di sana menunggunya. "Selamat," kata Tang San sambil tersenyum. Senyum akhirnya muncul di wajah dingin Big Chat, "Aku bahagia bersama." Keduanya mengangkat tangan kanan mereka untuk menyerang satu sama lain, tanpa berkata apa-apa, semuanya diam. Wasit di atas panggung sudah mengumumkan bahwa karena Meng Tete tidak dapat melanjutkan untuk berpartisipasi dalam kompetisi, Tang San otomatis masuk ke babak berikutnya dan masuk ke semifinal. Ini adalah akhir dari semifinal di babak pertama. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah bersaing untuk empat besar di babak kedua. Dan yang pertama muncul adalah pada saat ini telah menjadi yang paling populer di seluruh klasik pengadilan leluhur, Putra yang Cantik. Kucing besar tidak buru-buru pergi kali ini, tetapi berdiri di ruang tunggu bersama Tang San, menonton pertandingan yang akan datang. "Kudengar kau melakukan keajaiban kemarin dan menghancurkan Monterte itu," kata kucing besar itu. Tang San tersenyum dan mengangguk dan berkata, "Ini lebih beruntung. Dia sangat kuat." Kucing besar melihat ke samping. "Tang San, benarkah?" "Meskipun saya tidak menonton adegan itu,
saya mendengar tentang seluruh prosesnya. Saya tidak berpikir itu adalah kekuatannya. Tang San meliriknya, dan berkata, sangat serius. Dia dan saya adalah mitra, saling membantu dan mengeluarkan kekuatan tempur yang lebih kuat. Jelas tidak sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Kucing besar itu tersenyum dan berkata, sayang sekali tidak ada permainan 3 lawan 3, jika tidak, kita bertiga akan baik-baik saja. Tang San berkata, mungkin akan ada peluang di masa depan. Apa rencana Anda setelah pertandingan? Apakah Anda tinggal di klan monster singa emas? Saya memperkirakan bahwa ketika permainan selesai, harus ada kaisar yang juga akan merekrut Anda. Bagaimana Anda akan menghadapinya? Petik 2. Kucing besar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu berurusan dengan itu. Saya akan tinggal di klan iblis singa emas untuk saat ini. Mereka berjanji untuk membantu saya menerobos untuk menjadi dewa. Kemudian saya akan meninggalkan istana leluhur. Tang San berkata, kembalilah untuk mengambil klan. Kucing besar itu masih menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, apa yang harus diambil? Klan saya hidup dengan baik. Saya tidak berpikir ada tempat yang membuat mereka merasa lebih nyaman daripada lembah emas. Saya baru saja bertanya kepada singa emas. Raja untuk perbekalan, aku akan membawa perbekalan itu nanti, seperti untuk pergi atau semacamnya, tidak apa-apa. Tang San berkata dengan terkejut, apakah kamu tidak membawa Liger dan Harimau untuk bergabung dengan monster singa emas? Kalau begitu, itu harus menjadi yang terbaik untuk kalian berdua. Kucing besar itu menggelengkan kepalanya kuat-kuat, kalian manusia punya pepatah, jangan lupakan penggali sumur saat minum air. Selanjutnya, kekuatan klan iblis merak akan berubah. Dari cara Anda memperlakukannya, Anda tahu bahwa Anda pasti akan terlibat. Masuklah. Bagaimana kita bisa pergi pada saat seperti ini? Anda akan menghadapi tekanan yang sangat besar, dan saya akan menemani Anda. Liger juga akan menemani Anda. Tang San memperhatikannya dalam-dalam, tidak menolak, hanya mengangkat tangannya dan menepuk pundaknya yang kuat. Seringkali, pria tidak perlu banyak bicara. Arti kucing besar telah diungkapkan dengan jelas, tanpa Tang San, tidak akan ada dia dan klan Liger hari ini. Jika Liger Tang San Gang tidak memecahkan masalah besar pengecualian darah, Liger akan menghadapi kepunahan. Sekarang telah menjadi lebih kuat, dan telah mencapai kesepakatan dengan klan monster singa emas, tetapi juga tidak akan pergi, dan akan membantu Tang San di kota Keri untuk menghadapi semua masalah bersama. Ini adalah pembayaran klan Liger ke Tang San. Sejak Tang San memecahkan masalah besar bagi Liger dan menyelamatkan anak kucing. Seluruh klan Liger sudah menjadi sekutunya yang paling setia. Pada saat ini, sorakan tiba-tiba terdengar di sekitar panggung kompetisi. Sorak-sorai gunung dan tsunami hanya untuk 1 orang. Tuan Muda Mei mengenakan gaun putih panjang hari ini, dan dengan rambut panjang biru merak yang dia tunjukkan saat ini, dia sangat cantik dan vulgar. Dari yang tidak banyak diketahui saat pertama kali mengikuti kompetisi, kini dia menjadi favorit nomor 1 di antara penonton. Dia telah memenangkan pengakuan penonton karena kekuatannya sendiri, dan juga membuat penonton untuk memeriksa kembali hal ini, pernah merasuki Kaisar Iblis Besar, tetapi sekarang klan Iblis Merak yang hanya bisa berada di sudut. Tidak ada keraguan bahwa Tuan Muda Mei telah dianggap sebagai jenius dari klan Monster Merak. Tuan Muda Mei berjalan ke atas panggung dengan tatapan tenang, dibandingkan dengan ketika dia pertama kali datang ke kompetisi, dia sekarang penuh percaya diri untuk menang. Itu adalah kepercayaan pada kekuatan sendiri. Terus menghadapi musuh yang kuat, dan tingkatkan pengalaman tempur melalui baptisan pertempuran dengan musuh yang kuat. Dengan bantuan Tang San, dia terus meningkatkan kekuatannya. Kemampuan untuk secara bertahap larut menjadi satu, dan terus-menerus luhur. Pengalaman berpartisipasi dalam kompetisi ini tidak hanya membuatnya terkenal, tetapi juga sangat meningkatkan kekuatannya. Bab 572/4/3. Kekuatan dan kepercayaan diri menambahkan sedikit kemuliaan dan kekuatan ke wajahnya yang sudah cantik, dan hanya berdiri di atas panggung sudah menjadi fokus perhatian penonton. Satu demi satu, matanya terkonsentrasi pada Tuan Muda Mei. Ketika publik menonton, matanya beralih ke sisi yang berlawanan, ke lawannya. Itu adalah seorang pria dengan ketinggian 2 meter, dengan penampilan biasa dan sepasang mata panjang dan sipit. Ada beberapa garis aneh di wajah, dan garis ungu ini melengkung, membuat orang merasa aneh. Rambutnya juga berwarna ungu, dan jika Anda melihat keberadaan seperti itu di malam hari, itu pasti akan membuat orang merasa takut dan kedinginan.
Pemain ini juga sangat terkenal di kompetisi individu, karena sejauh ini merupakan yang paling banyak membunuh di Ancestral Court Classic. 5 kontestan tewas di tangannya. Pada saat ini, ketika matanya tertuju pada Tuan Muda Mei, pupilnya berdiri tanpa sadar, dan aura suram bahkan lebih tinggi. Jelas dengan niat membunuh, seperti yang disebut jalan musuh sempit. Kemarin Tang San dan Mei Gongzi merusak kelompok kakak beradik Meng Tete. Hari ini, yang dia temui di kompetisi individu adalah pemain Dragon Rache. Saya harus mengatakan bahwa perlombaan naga memang ras yang kuat. Di antara 8 besar, ada 3 perlombaan naga. Mon Tete telah tersingkir dari kompetisi karena kerusakan berat. Di antara 4 pemain di babak bawah, masih ada 2 pemain naga, 1 di depannya, dan yang lainnya akan bertanding nanti. Dan pemain Dragon Rache di depannya juga merupakan cabang yang tidak terlalu populer di kalangan Dragon Rache, yaitu Poison Dragon Rache. Alasan mengapa ia membunuh banyak di game sebelumnya juga terkait dengan atributnya yang sangat beracun. Jumlah naga beracun yang diwarisi sangat langka, dan tidak banyak naga beracun yang ada. Di antara mereka, yang paling kuat melayani sebagai tamu di Istana Iblis Kaisar Iblis Kegelapan. Oleh karena itu, seluruh klan naga racun itu sendiri berada di bawah naungan Kaisar Iblis Besar Iblis Kegelapan. Pemain ras naga racun di depannya pada awalnya adalah pendamping. Ia didampingi Meng Tete untuk datang ke kompetisi tersebut. Perintah yang diterimanya adalah untuk membantu Mon Tete membuka jalan. Tapi saya tidak berharap itu masih hidup, tetapi Meng Tete telah dihilangkan. Dan itu tetap dihilangkan. Meskipun pria ini tampaknya memiliki niat membunuh yang ganas di permukaan, tetapi di dalam hatinya, dia masih sedikit senang dengan cedera berat Meng Tete. Alasannya sangat sederhana, Meng Tete awalnya adalah penerus yang ditunjuk dari Raja Iblis Kegelapan. Sekarang Raja Iblis Kegelapan harus memilih lagi. Jika dia bisa tampil lebih baik dalam kompetisi, dan bahkan mengalahkan keberadaan di depannya yang telah merusak Mon Tete, apakah itu berarti dia kemungkinan besar akan didukung oleh Raja Iblis Kegelapan? Di antara klan naga, patriark kontemporer yang paling kuat secara alami adalah Kaisar Setan Kristal Besar. Tapi Crystal Demon Emperor jarang merawatnya. Dia tidak pernah bermaksud untuk memilih pewaris. Dukungan dari Kaisar Iblis-Iblis Kegelapan menjadi sangat penting bagi klan naga. Karena itu, saat ini, pemain ras naga racun memiliki banyak pemikiran. Meskipun Mon Tete kalah kemarin, rasanya tidak akan kalah juga. Lagi pula, sifat-sifatnya istimewa, dan keberadaan sifat-sifat yang sangat beracun sudah cukup untuk memungkinkan menemukan cara baru untuk mengalahkan lawan manapun. Wasit memandang kedua pemain secara terpisah, dan ketika mereka melihat bahwa mereka siap, mereka mengumumkan dimulainya permainan. Game ini tidak diragukan lagi yang paling eye-catching di antara 8 menjadi 4 hari ini. Tuan Muda Mei bersaing terus-menerus setiap hari, dalam kompetisi individu, kompetisi ganda, dan terus-menerus berpartisipasi dalam kompetisi. Meskipun dia mengalahkan Mon Tete kemarin, dia akhirnya koma, dan sulit untuk mengatakan seberapa jauh kondisinya telah pulih. Penonton juga ingin tahu apakah serangan lampu merah yang dia tampilkan kemarin bisa dilakukan lagi, dalam keadaan menyendiri. Jika dia bisa, saya kira dia akan memenangkan kejuaraan. Mei Gongzi tidak mengecewakan penonton. Ketika wasit mengumumkan dimulainya permainan, dia mengangkat bulu langit di tangannya. Cahaya perak berkedip, dan sentuhan merah tiba-tiba melintas. Sontak, penonton pun heboh. Murid dari pemain ras naga racun yang merupakan lawannya menyusut seketika, dan nafas beracun yang akan diludahkan di sisi yang berlawanan disemprotkan langsung ke tanah di depannya. Dengan kabut tebal berwarna ungu hitam beracun, dia dengan cepat menyelimuti tubuhnya. Fitur lain dari kabut beracunnya adalah dapat menghalangi persepsi. Kemarin, dia menyaksikan pertempuran, dan dia melihat dengan matanya sendiri betapa menakutkannya lampu merah perkasa yang Tuan Muda Mei lepaskan pada akhirnya, bahkan senjata ajaib itu dibagi menjadi 2 keberadaan. Jadi, saat ini, ketika melihat lampu merah di Mei Gongzi Tianjiling, bagaimana tidak takut? Itu bertanya kepada para tetua kemarin, apa lampu merah Tuan Muda Mei? Menurut spekulasi ras naga, itu seharusnya menjadi senjata suci yang kuat, dan tidak ada yang tahu apa itu. Bahkan tidak dalam catatan pengadilan leluhur. Tapi lampu merah itu tidak hanya menghancurkan senjata ajaib, bahkan menghancurkan semua roh yang membenci. Meskipun Meng Tete meninggalkan kehidupan, tetapi praktik aslinya yang mengandalkan senjata ajaib pembantaian darah telah sepenuhnya dihapuskan.
Bahkan mendapat beberapa reaksi. Kebenaran arogan yang ditinggalkan oleh lampu merah secara bertahap terhapus hanya ketika Kaisar Iblis Besar Iblis Gelap secara pribadi mengambil tindakan. Namun, tepat ketika para pemain ras naga racun meludahkan napas mereka di depannya, lampu merah tampak mengejutkan. Tetapi lampu merah hanya berkedip sesaat, dan menghilang sepenuhnya di detik berikutnya. Lapisan pintu cahaya perak terbuka tanpa suara satu demi satu, mengelilingi para pemain ras naga racun, mengelilinginya sepenuhnya. Pemain ras naga racun yang terhalang oleh lampu merah memiliki persepsinya sendiri yang diblokir sampai batas tertentu ketika dia merasa ada sesuatu yang salah, pintu cahaya perak telah sepenuhnya mengelilinginya. Gas beracun menyerbu keluar, ia bertanya pada dirinya sendiri, gas beracunnya sendiri adalah kekuatan yang kuat yang dapat merusak bahkan ruang. Tetapi ketika gas beracun dicurahkan, itu memang mampu menimbulkan korosi pada kekuatan ruang. Tetapi sebagian besar gas beracun masih dikirim oleh gerbang ruang angkasa. Hisap kuat datang dari setiap pintu ruang, terus-menerus menghisap gas beracun yang dilepaskannya. Dikelilingi oleh gerbang ruang angkasa, Tuan Muda Mei telah lama menghilang. Hanya satu demi satu celah ruang padat jatuh dari langit. Pada level mereka, kehilangan langkah pertama pada dasarnya sama dengan kehilangan kesempatan. Racun para pemain ras naga racun tentu sangat menakutkan, namun gas beracunnya harus bisa mempengaruhi lawan. Dengan kekuatan teleportasi elemen luar angkasa, Tuan Muda Mei tidak melawannya sama sekali. Saat memakan, serang dengan memotong kekuatan ruang. Itu tidak memberi lawan kesempatan untuk saling berhadapan sama sekali. Ketika kekuatan ruang memblokir semua peluang lawan untuk melarikan diri, hasil pertandingan ini sudah hancur. Butuh lebih dari 15 menit, dan ketika pemain Dulong sudah ditekan 3 meter di depannya oleh pintu ruang, pengekangan ruang sepenuhnya datang, dan dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengakui kekalahan. Jika ia dapat melepaskan gas beracunnya dan menyebarkannya ke seluruh lapangan, maka ia pasti memiliki kesempatan. Dalam hal kekuatan, itu juga merupakan keberadaan tingkat puncak Orde ke-9, dan sangat beracun dan sangat istimewa. Namun, itu dipengaruhi oleh kesan kekuatan kuat Tuan Mei dalam pertempuran sebelumnya, yang secara langsung memberi Tuan Mei lebih dari 5 detik waktu tata letak, jadi tidak ada peluang. Setelah memenangkan pertarungan, Tuan Muda Mei juga berhasil melaju ke semifinal. Di mata penonton biasa, game ini adalah akhir yang menghancurkan. Namun pada kenyataannya, itu adalah kemenangan taktis. Tuan Muda Mei bahkan tidak menggunakan tarian rahasia surgawi. Dia juga tidak menggunakan transformasi harimau putih mengalahkan lawan. Penerapan elemen spasialnya tampaknya semakin kuat setiap hari. Latar belakangnya tentu saja penting, tetapi dengan pelatihan penuh Raja Iblis Merak, ditambah dengan Tang San, mantan generasi Raja Dewa yang membantu dengan segala cara, aneh bahwa kecepatan peningkatannya lambat. Sejauh ini, Tang San, Kucing Besar, dan Tuan Muda Mei semuanya telah memasuki semifinal kompetisi individu. Bab 573, Tang San mengaku kalah. Rekomendasi populer. Di babak berikutnya, Tang San akan menghadapi Kucing Besar, dan Tuan Muda Mei akan menghadapi pemenang grup pemain terakhir hari ini. Adapun pertandingan ganda, Tuan Muda Mei sendiri tidak memiliki kekhawatiran. Setelah dia dan Tang San mengalahkan Meng Tete dan Meng Tesi, hanya ada sedikit lawan yang bisa mengancam mereka. Dalam kompetisi individu, Tang San dan yang lainnya telah memenangkan kemenangan besar, dan mereka telah sepenuhnya mencapai tujuan yang ditetapkan. Awalnya tujuan Tang San adalah untuk setidaknya masuk 16 teratas dengan Tuan Muda Mei dan Kucing Besar. Memasuki 16 teratas memenuhi syarat untuk mendapatkan persetujuan dari Istana Leluhur setidaknya, dan untuk Kucing Besar, itu adalah persetujuan dari klan Iblis Singa. Sekarang mereka semua telah memasuki semifinal, dan mereka terus-menerus mengalahkan musuh yang kuat, tidak ada keraguan bahwa mereka telah menjadi sasaran perhatian publik, terutama Tuan Muda Mei, yang sudah menjadi favorit terbesar untuk memenangkan kejuaraan. Bahkan jika penonton tidak tahu tentang hubungan dekat antara Kucing Besar dan mereka, setidaknya mereka tahu bahwa Tang San adalah mitra Mei Gongzi dalam pertandingan ganda. Perpaduan ganda telah mencapai semifinal di kompetisi individu. Apa artinya ini? Tak ayal, mereka juga difavoritkan menjadi juara di ajang ganda tersebut. Anda tahu, sebelum dimulainya kompetisi elit ini, Zhu Ting tidak berpikir bahwa akan ada pesaing yang akan memenangkan kompetisi individu dan kompetisi ganda pada saat yang sama, karena bagaimanapun juga tidak dapat dipercaya. Jika Anda ingin memenangkan kedua kejuaraan pada saat yang sama,
Anda harus berpartisipasi setiap hari. Tidak peduli seberapa kuat Anda, dapatkah Anda memastikan bahwa Anda tidak akan terluka dalam permainan? Semua pemain kuat, selama mereka tidak dalam kondisi terbaik, bahkan jika mereka lebih kuat, mereka mungkin tidak bisa menang berturut-turut. Di bawah sistem Ko, jika Anda kalah, Anda akan kalah total. Tapi Tang San dan Tuan Muda Mei berjalan selangkah demi selangkah dalam keadaan seperti itu, dan akhirnya mencapai puncaknya. Untuk saat ini, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Sungguh luar biasa bagaimana sepasang makhluk yang tampaknya bahkan kombinasi dari manusia ini bisa melangkah sejauh ini. Tarian surgawi klan monster merak muncul kembali di daratan, memungkinkan ras yang dulu brilian ini memasuki bidang penglihatan istana leluhur lagi. Meskipun orang-orang tingkat tinggi telah lama mengetahui bahwa ini adalah hasil yang disengaja dari Raja Iblis Merak, tidak ada yang berpikir bahwa keturunannya benar-benar bisa melangkah sejauh ini. Tang San dan kucing besar bahkan lahir entah dari mana, yang satu tampaknya adalah eksistensi yang tidak tahu ras apa yang berlanjut, tetapi memiliki berbagai garis keturunan, dan yang lainnya adalah binatang liger yang disebut ras terkutuk. Meskipun kecemerlangan mereka masih dikaburkan oleh Tuan Muda Mei sampai batas tertentu, jika mereka mampu memasuki semifinal kompetisi individu, itu akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak yang mutlak. Di penghujung kompetisi individu, pada kompetisi ganda di hari kedua, hal yang tidak terduga terjadi. Tang San dan Tuan Muda Mei, ketika berhadapan dengan sepasang monster kuat, mengalahkan lawan mereka, tetapi Tang San terluka. Dan sepertinya cederanya tidak ringan. Setelah pertandingan ini berakhir, penonton yang awalnya bertaruh pada mereka, bertaruh bahwa mereka bisa menjadi juara ganda terakhir, sangat kecewa, dan peluangnya turun secara signifikan. Apa yang membuat para penonton yang bertaruh pada mereka memenangkan kejuaraan semakin putus asa adalah bahwa di semifinal kompetisi individu keesokan harinya, Tang San menyerah karena cedera serius. Dia menyerah permainan dengan kucing besar, dan kucing besar langsung maju ke final, menjadi salah satu dari dua besar terakhir. Namun, Tuan Muda Mei berjalan mulus, mengandalkan kekuatannya yang luar biasa, dia mengalahkan musuh yang kuat dengan tarian rahasia surgawi, dan juga memasuki final kompetisi individu. Kenapa? Kucing besar yang langsung menuju pintu memandang Tang San yang baru saja membukakan pintu untuknya di hotel dengan wajah enggan. Meskipun sepertinya wajah Tang San sedikit pucat, itu jelas tidak terlihat seperti dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung. Aku terluka, aku juga lelah, aku ingin istirahat, kata Tang San sambil tersenyum. Kucing besar itu berkata dengan marah, saya masih berencana untuk bertarung dengan Anda lagi di bidang kompetisi. Meskipun saya tahu bahwa saya bukan lawan Anda, saya juga berharap untuk bersaing dengan Anda di bidang seperti itu dan melihat milik saya sendiri. Apa bedanya? Dalam kekuatan. Juga, tidakkah kamu ingin bergabung dengannya di final? Mengapa kamu memilih untuk menyerah? Sejujurnya, baru-baru ini saya menggunakan Mimi untuk membaca dan membaca buku untuk mengikuti pembaruan, beralih sumber, dan membacakan nada, yang dapat digunakan oleh Android dan Apple, kan? Tang San pertama kali mengundangnya ke ruang tamu untuk duduk. Jangan marah, kami ingin belajar dari satu sama lain, bukankah itu mungkin kapan saja? Apalagi setelah berhari-hari berkompetisi, saya benar-benar lelah. Saya menderita beberapa cedera rahasia di pertandingan sebelumnya dengan Monterte, dan saya beristirahat. Baik untuk mengurusnya selama sehari. Apakah menurut Anda Monterte begitu mudah dikalahkan hari itu? Apa yang dia katakan setengah benar, pertempuran dengan Mengte memang menguras kesadaran dan kekuatan spiritual Tang San. Tetapi mampu mendorong kehendak ilahi dari pedang ilahi Asura tidak hanya sangat bermanfaat bagi Tuan Muda Mei, tetapi baginya, itu juga dapat lebih menyempurnakan dan memurnikan kekuatan dan kesadaran spiritualnya sampai batas tertentu. Kucing besar itu masih sedikit tidak mau dan ingin mengatakan sesuatu. Tetapi dia mendengar Tang San melanjutkan, awalnya, saya seharusnya bekerja sama dengan Anda dalam pertandingan ganda. Sayalah yang memprioritaskan seks daripada teman, saya minta maaf saudara, saya tidak bisa bermain dengan Anda. Dalam pertandingan individu, saya memiliki wajah untuk bersamamu di lapangan. Persaingan, hatiku sudah kalah darimu, jadi, kamu tidak perlu peduli. Lagi pula, jika kamu benar-benar bertarung, aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu sekarang. Kamu sudah senjata ajaib. Melihat senyum di wajah Tang San dan ekspresi santai di wajahnya, kucing besar itu berkata dengan marah, ngomong-ngomong, itu tidak baik untukmu. Tubuhmu tidak masalah,
kan? Tang San mengangguk dan berkata, jangan khawatir, itu tidak akan mempengaruhi pertandingan ganda besok. Dia secara sukarela menyerahkan kompetisi dalam kompetisi individu setelah pertimbangan yang cermat. Alasan terpenting adalah apa yang baru saja dia katakan kepada kucing besar itu. Sebenarnya, dia sudah memikirkannya sejak lama. Jika dia bertemu kucing besar di dalam game, dia akan secara sukarela menyerah. Ketika saya mendaftar untuk perlombaan ganda, saya sudah menjanjikan sesuatu, tetapi saya menyesalinya, dan melepaskan merpati kucing besar untuk putra yang cantik. Meskipun orang-orang kucing besar tidak mengatakan apa-apa, Tang San tidak bisa berpura-pura bahwa ini tidak terjadi. Jadi dia harus menunjukkan sikapnya. Juga, dia diam-diam meminta Zhang Haoxuan untuk menghubungi organisasi penebusan untuk memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Situasi keuangan organisasi penebusan itu sendiri tidak terlalu baik, jika tidak maka tidak akan mengingini piring perang mereka sebelumnya. Tang San meminta Zhang Haoxuan untuk memberitahu organisasi penebusan bahwa dia dan kucing besar akan mengakui kekalahan dalam pertempuran pertama, ditambah cedera serius yang tampak pada pertandingan ganda sebelumnya, pengabaian hari ini. Dalam 2 hari terakhir, peluang dia dan Mei Gongzi memenangkan pertandingan ganda telah anjlok. Dengan bantuan beberapa permainan ini, selama organisasi penebusan beroperasi dengan baik, pasti akan dapat menghasilkan banyak uang. Tidak peduli seberapa lemahnya, organisasi penebusan telah mampu memimpin umat manusia untuk berdiri selama bertahun-tahun, dan masih ada beberapa latar belakang. Cukup untuk beroperasi tanpa menyadarinya. Kedua goblin itu kuat dan kaya, dan mengambil kesempatan untuk menghasilkan banyak uang jelas merupakan hal yang baik untuk organisasi penebusan. Oleh karena itu, cederanya yang tampaknya tiba-tiba dan pengakuan kekalahan sebenarnya memiliki banyak tujuan dengan satu batu. Selama dia dan Mei Gongzi dapat memenangkan kompetisi ganda, itu akan cukup untuk membantunya membangun reputasi jenius pertama dari generasi baru, dan akan sangat bermanfaat bagi Mei Gongzi untuk memimpin klan monster merak. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan Tang San menunjukkan cahaya ilahi yang samar di wajahnya. Dia menepuk bahu kucing besar itu dan berkata, kamu harus bersiap dengan baik untuk final sekarang. Xiao Mei telah membuat kemajuan besar akhir-akhir ini, pemahaman atribut sangat mendalam, dan telah ada kemajuan yang cukup besar baru-baru ini. Kedua garis keturunan pada dasarnya telah mencapai titik di mana mereka dapat digunakan bersama. Niat membunuh Kaisar Iblis Macan Putih juga berada di atas domain Dewa Pembunuhmu. Aku tidak tahu berapa banyak yang telah disadari Xiao Mei. Bagaimanapun, jika kamu menghadapinya, kamu harus berhati-hati. Kucing besar itu meliriknya, mendengus, dan berkata, oke, aku akan kembali, kamu bisa merawatnya dengan baik. Kita bisa setuju bahwa setelah kita kembali kali ini, kamu harus menemaniku untuk berdiskusi dengan baik, dan tidak diperbolehkan. Biarkan saya harus memberikan segalanya. Bab 574, menerobos lebih awal. Tang San tersenyum pahit, kamu akan kembali ke apa? Setelah kompetisi ini, percaya atau tidak, Raja Singa Emas pasti akan menahanmu di klan sampai kamu menembus tingkat dewa. Kamu telah sampai pada titik di mana kamu berada, di pintu. Tetaplah berada di monster singa untuk menerobos. Setelah kamu menerobos ke tingkat dewa, bagaimana aku bisa melawanmu? Kucing besar itu berkedip, seolah-olah memang begitu, kalau begitu kamu harus menerobos secepat mungkin. Dengan bakatmu, kamu harus bisa menerobos kapan saja. Ambang batas level dewa jelas bukan masalah bagimu. Anda, di matanya, Tang San seperti ensiklopedia yang mencakup segalanya, sebuah eksistensi yang hampir maha kuasa. Tang San tersenyum pahit dan berkata, kalau saja semudah itu. Jika saya ingin mencapai tingkat dewa, saya akan menghadapi kesulitan yang tidak dapat Anda bayangkan. Anda juga harus tahu bahwa saya memiliki banyak garis keturunan. Kelihatannya sangat berguna, tetapi pada kenyataannya, ketika saya ingin menjadi dewa, itu akan sangat merepotkan. Namun, saya akan mencoba yang terbaik. Apa yang tidak dia katakan adalah bahwa meskipun sangat sulit untuk menjadi dewa, selama dia dapat menembus ambang itu, maka dia akan mulai mencapai puncak level lain. Mencapai kekuatan yang lebih kuat. Saat itu, bukan kucing besar yang bisa mengejar. Tingkat dewa adalah awal dari pemulihan nyata dari kemampuan hidup sebelumnya. Setelah mengirim kucing besar itu pergi, Tang San terus kembali ke ruang pelatihan untuk berkultivasi. Belum lagi, efek istirahat hari ini sangat bagus.
Lautan roh yang bergejolak karena aktivasi pedang Sura telah dipulihkan, dan tampaknya indera spiritual dan kekuatan spiritual telah melemah sedikit, tetapi lebih terkonsentrasi dari sebelumnya, dan ruang lautan roh juga telah meluas lagi. Itu dapat memungkinkan dia untuk mengakomodasi lebih banyak kekuatan spiritual. Klasik pengadilan leluhur akan segera berakhir, dalam kompetisi individu. Apakah itu kucing besar atau Tuan Muda Mei memenangkan kejuaraan, itu adalah hal yang baik. Tapi itu tidak masalah. Dalam pertandingan ganda, dia dan Tuan Mei pasti akan menang. Bahkan jika Sai Mei individu memenangkan tempat kedua, ditambah juara kompetisi ganda, itu sudah cukup untuk membuatnya mencapai puncak reputasinya. Klan Iblis Merak juga akan mendapat banyak manfaat dari ini. Hadiahnya pasti tidak kurang, dan juga lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dari para kaisar. Selanjutnya, kita akan melihat operasi setelah kembali. Raja Iblis Merak akan segera sekarat, jika tidak, dia tidak akan menjelaskannya secara mendetail hari itu. Dan kali ini Istana Leluhur telah mengumpulkan terlalu banyak hal, setelah kembali, mereka perlu mencernanya dengan baik. Pengadilan leluhur kali ini, yang paling diuntungkan sebenarnya adalah Tang San sendiri, yang paling penting adalah dia telah memilah-milah pikirannya dan tahu bagaimana dia harus pergi selanjutnya. Meskipun segala sesuatunya berkembang semakin mendesak, terutama membantu Tuan Muda Mei mengendalikan kota Keri, itu akan menjadi lebih sulit, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, kepercayaan diri Tang San jauh lebih besar. Kekuatannya juga meningkat pesat selama perjalanan ke istana leluhur ini. Dia sekarang hanya berharap untuk memberi mereka lebih banyak waktu dan memberi mereka waktu untuk tumbuh seperti yang dijanjikan Raja Iblis Merak besar sebelumnya. Setelah kembali, ada begitu banyak yang harus dilakukan. Jika dia benar-benar bisa memberinya waktu 1 tahun, dia pasti akan membuat semua persiapan dan membantu Tuan Muda Mei mencapai tingkat dewa. Mengkonsentrasikan pikirannya, Tang San memasuki keadaan meditasi. Keesokan harinya, perlombaan ganda dilanjutkan. Pertandingan hari ini akan menjadi momen penentuan finalis. Itu adalah semifinal yang paling penting. Mereka yang bisa masuk ke 4 besar pertandingan tidak diragukan lagi kuat. Hal yang sama berlaku untuk lawan yang dihadapi Tang San dan Tuan Muda Mei. Cedera serius yang dialami Tang San pada pertandingan sehari sebelum kemarin membuat peluang mereka untuk memenangkan double match semakin meroket. Tidak lagi menjadi favorit terbesar. Lagi pula, permainan ganda adalah kombinasi dari 2 orang, jika ada 1 orang yang lebih sedikit, 1 lawan 2, tidak peduli seberapa kuat seseorang, hampir tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi seperti itu. Namun, ketika pertandingan benar-benar dimulai, yang dilihat penonton setidaknya adalah penampilan Tang San dan Tuan Muda Mei yang muncul di arena bersama. Pertandingan berikutnya benar-benar tidak terduga dan mudah bagi penonton. Tang San masih memilih untuk secara langsung mendukung Tuan Muda Mei seperti yang dia lakukan terhadap saudara dan saudari Meng Te, menyalurkan kekuatannya untuknya. Di sisi lain, Tuan Muda Mei menunjukkan gaya yang tak terkalahkan. Menginjak tarian kuning misterius, dan mengandalkan kontrol ruang dengan link misteri surgawi, itu menunjukkan sikap yang hampir setingkat dewa. Lawan yang ditekan dari awal hingga akhir tidak berdaya untuk melawan. Bahkan membagi medan perang dengan kekuatan ruang, sehingga pihak lain tidak dapat bekerja sama satu sama lain. Pada akhirnya, ia memenangkan pertempuran dan berhasil maju ke final. Di akhir pertandingan, ada keributan di antara penonton. Awalnya, peluangnya telah sangat meningkat, dan ini bukan lagi kombinasi 3-5 yang populer, dan sekali lagi memberikan umpan balik yang kuat. Meskipun Tang San telah mengakui kekalahan dalam kompetisi individu, ia berhenti di semifinal. Namun, Tuan Muda Mei masih menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Bahkan banyak penonton tidak berpikir bahwa Tang San yang bersembunyi di balik Mei Gongzi bisa berpengaruh. Dalam pertandingan ini, sebagian besar seharusnya dimenangkan oleh Mei Gongzi dengan kekuatannya sendiri. Tapi bagaimanapun, mereka hanya berhasil mencapai final. Sebagai kuda hitam terbesar dalam kompetisi ini dan bintang yang paling mempesona saat ini, Mei Gongzi telah memasuki final baik di kompetisi individu dan kompetisi ganda. Bahkan Raja Iblis Merak, ketika dia membawa putrinya ke istana leluhur, tidak pernah berpikir bahwa situasi seperti itu akan terjadi. Tetapi faktanya tepat di depan Anda, Tuan Muda Mei memang telah naik ke level seperti itu. Itu bahkan memberi kesan bahwa itu sudah menjadi tingkat dewa setengah langkah. Setelah semifinal pertandingan ganda berakhir, Tang San meminta Tuan Muda Mei untuk kembali dulu untuk beristirahat dengan baik.
Tang San tidak khawatir tentang final yang akan datang antara dia dan kucing besar. Kucing besar itu tahu bahwa Tuan Muda Mei penting baginya, dan bahkan jika dia mengalahkannya, dia pasti tidak akan benar-benar menyakitinya. Tuan Muda Mei juga tahu hubungan antara kucing besar dan dirinya sendiri, belum lagi kucing besar dan Liger akan menjadi bantuannya dalam memerintah kota Kerry di masa depan, dan tentu saja dia juga akan menahan diri. Kita semua adalah orang-orang pintar, final ini adalah final kita sendiri, dan kejuaraan ada di tangan yang sama. Dalam pertandingan ganda, lawan Tang San dan Mei Gongzi di final tidak lemah, tetapi dibandingkan dengan saudara-saudara Meng Tete, jelas masih ada celah tertentu. Saat ini, tidak ada yang menghentikan mereka untuk memenangkan kejuaraan. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Tang San sudah mengambil keputusan. Begitu kompetisi selesai, setelah menerima hadiah, dia akan kembali ke kota Kerry dengan kecepatan tercepat bersama Tuan Muda Mei di bawah kepemimpinan Raja Iblis Merak Besar. Dia juga berdiskusi dengan mitranya bahwa Dubai, Guli, Cheng Zicheng, dan Wu Bingji akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan terus mendaki Gunung Suci untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Tunggu sampai mereka merasa akumulasi mereka penuh sebelum kembali. Bagaimanapun, Zhang Haoxuan akan tinggal di sini sementara, sambil membuat pelat susunan dan tetap berhubungan dengan kamar dagang Lingqi, mengumpulkan lebih banyak kekayaan sebagai ganti bahan yang mereka butuhkan, sambil merawat dan membimbing murid-murid Akademi Penebusan ini. Di sisi istana leluhur, tingkat pertumbuhannya jelas jauh lebih cepat. Khusus untuk seseorang seperti Dubai, yang ingin meningkatkan ketika dia kembali ke kota Kerry, dia benar-benar harus bergantung pada Tang San, tetapi di sini dia bisa sangat merasakan perubahan peruntungannya dengan mendaki Gunung Suci Rubah Surgawi, untuk meningkatkan dirinya. Keuntungan terbesar yang dimiliki manusia dibandingkan ras lain sebenarnya adalah kecerdasan. Membaca pemahaman bayi sendiri tidak buruk. Apa yang dia butuhkan adalah lebih dari sebuah kesempatan. Ditambah dengan kekuatan keberuntungan yang diperhatikan Tang San sebelumnya, lebih baik tinggal di sini untuk berkultivasi. Sejujurnya, baru-baru ini saya menggunakan Mimi untuk membaca dan membaca buku untuk mengikuti pembaruan, beralih sumber, dan membacakan nada, yang dapat digunakan oleh Android dan Apple, kan? Final Ancestral Court Classic yang sangat dinanti akhirnya tiba. Sebelum final Ancestral Courtyard Classic akan dimulai, Tang San juga datang ke Ancestral Courtyard Square lebih awal. Meski tidak lagi menjadi kontestan di kompetisi individu, sebagai pemain yang masuk 16 besar, ia juga mendapat tempat di kursi VIP. Raja Iblis Merak datang lebih awal darinya, melihat Tang San datang, dia berinisiatif untuk datang kepadanya. Halo, Tang San mengangguk memberi salam. Bab 575, Final. Raja Iblis Merak terlihat sangat baik, sepertinya itu karena orang-orang bersemangat pada saat-saat bahagia, dan tidak ada risiko hidupnya akan berakhir. Itu juga mengangguk ke Tang San dan berkata, aku benar-benar tidak menyangka. Xiao Mei sebenarnya bisa masuk final. Tang San berkata, dia memiliki bakat dan pengertian yang baik. Raja Iblis Merak Besar menatapnya dalam-dalam, dan berkata, kamu juga memiliki banyak pujian. Kamu tidak sengaja berpartisipasi dalam putaran terakhir, kan? Dia tahu hubungan antara kucing besar dan Tang San. Saya awalnya berpikir bahwa Anda akan bertemu di final. Tang San tersenyum pahit dan berkata, sebaiknya aku tetap low profile. Cahaya hanya membuatnya menyilaukan sendirian. Kalau tidak, dia akan cemburu lagi. Raja Iblis Merak Besar menatapnya dalam-dalam dan berkata, menilai dari tanda-tanda vitalmu, usiamu hampir sama dengan Xiao Mei, tetapi kedewasaanmu membuatku merasa seperti sedang berkomunikasi dengan rekan-rekanmu. Bisakah kamu mengatakannya? Aku kenapa? Kamu adalah manusia paling aneh yang pernah kutemui. Tang San mengangkat bahu dan berkata, muda dan dewasa. Raja Iblis Merak hebat berkata, tidak apa-apa. Apa pendapatmu tentang permainan hari ini? Itu mengubah topik pembicaraan secara sukarela, karena Tang San membuat sumpah darah, tidak ada keraguan tentang manusia misterius ini. Dalam pikirannya, dia pada dasarnya menganggap Tang San sebagai seorang jenius yang dibudidayakan oleh organisasi penebusan, khususnya untuk membantu Tuan Muda Mei. Dan karena itu adalah orang masa lalu, dia juga bisa sangat merasakan perasaan tulus Tang San untuk Tuan Muda Mei. Pada awalnya, itu masih tidak mau menerimanya. Dalam hatinya, Tuan Muda Mei akan mewarisi warisan klan monster Merak di masa depan. Bahkan jika perkawinan harus dengan klan monster Merak, untuk memastikan warisan darah generasi mendatang. Namun,
Setelah kompetisi ini, transformasi Tuan Muda Mei berulang kali, ditambah dengan penampilan Tang San sendiri dalam kompetisi, dan keberadaan Sumpah Darah. Pandangannya secara bertahap terbalik, sangat jelas sejauh mana kekuatan putri, tetapi karena itu, dipahami bahwa dalam beberapa kompetisi, putri tidak boleh menang. Terutama pertarungan pedang tebasan Meng Tete, yang pasti bukan milik kekuatan putri. Itu bukan milik putrinya, tentu saja milik pemuda itu. Misteri pemuda ini bahkan memberinya perasaan yang tak terduga. Memiliki orang seperti itu membantu putrinya dan ikatan Sumpah Darah akan sangat bermanfaat bagi Tuan Muda Mei dalam mewarisi tahta klan monster merak di masa depan. Sejujurnya, baru-baru ini saya menggunakan Mimi untuk membaca dan membaca buku untuk mengikuti pembaruan, beralih sumber, dan membacakan nada, yang dapat digunakan oleh Android dan Apple, kan? Senyum tipis muncul di wajahnya, dan ekspresi di wajah Raja Iblis Merak berangsur-angsur rileks, menunggu jawaban Tang San. Tang San berkata, tidak peduli siapa yang memenangkan kejuaraan, itu sama bagiku. Dalam hal kekuatan saja, kucing besar mungkin masih sedikit lebih rendah dari Xiao Mei. Tetapi dalam hal semangat juang, kucing besar harus lebih ulet, ditambah pemurnian garis keturunannya dan senjata ilahi, pedang ilahi, bukannya tanpa kekuatan pertempuran. Namun, saya lebih optimis tentang Xiao Mei yang memenangkan kejuaraan. Karena setiap orang adalah mitra, mereka tidak akan saling membunuh, dan dalam hal ini tidak bisa membunuh, kekuatan kucing besar ada lebih banyak kendala daripada Xiao Mei. Dalam hal kekuatan murni, Xiao Mei sedikit lebih baik, jadi pada akhirnya, Xiao Mei lebih mungkin untuk memenangkan kejuaraan. Petik 2. Raja Iblis Merak mendengarkan analisisnya dan sedikit mengangguk. Analisis Tang San mungkin lebih akurat daripada penilaiannya, karena dialah yang paling akrab dengan kekuatan bertarung Tuan Muda Mei dan kucing besar saat ini. Pada saat ini, sudah ada gerakan di kamar pribadi. Raja-raja telah tiba, selama itu adalah kaisar di istana leluhur, hampir semua memilih untuk datang menonton pertempuran hari ini, untuk menonton pertempuran terakhir. Mei Gongzi dan Big Chat juga sama-sama memasuki tahap kompetisi. Berdiri di kedua sisi meja kompetisi. Putra cantik hari ini, mengenakan gaun perak panjang, rambut hitamnya diam-diam berubah menjadi biru merak pada saat dia naik panggung. Kucing besar di sisi lain memiliki satu set baju besi ekstra di tubuhnya dan memegang Excalibur. Bahkan jika baju besi itu bukan senjata suci, itu masih memiliki kualitas yang luar biasa, dan itu seharusnya diberikan oleh Raja Singa Emas. Meski juara dan runner-up hanya terpaut satu tempat, mereka sering dikenang hanya sebagai juara. Saat itu, wasit datang ke atas panggung. Cahaya pijar turun dari langit dan mendarat tepat di tengah arena. Melihat ini, apakah itu putra yang cantik atau kucing besar, tidak bisa tidak tersentuh. Karena orang yang datang untuk memimpin pertandingan terakhir tidak lain adalah Kaisar Iblis Harimau Putih Besar yang menembus langit. Sangat menarik untuk memilih finalis penegak hukum ini. Sebagai klan Liger, kucing besar juga memiliki garis keturunan klan Iblis Harimau, sedangkan Kaisar Iblis Harimau Putih adalah leluhur klan Iblis Harimau, Kaisar Iblis Harimau yang sebenarnya. Dan bagaimana dengan Tuan Mei? Dia juga secara langsung memiliki garis keturunan dari Kaisar Iblis Harimau Putih Besar. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, kedua belah pihak di final ada hubungannya dengan Kaisar Iblis Macan Putih Besar. Bahkan ketika Kaisar muncul di atas panggung, para penonton bahkan memiliki perasaan aneh, yaitu, klan monster harimau tampaknya menjadi pemenang terbesar dari turnamen perorangan klasik pengadilan leluhur ini. Apakah itu Tuan Muda Mei yang memenangkan kejuaraan atau kucing besar yang memenangkan kejuaraan? Ada garis keturunan dari klan monster harimau, meskipun mereka bukan klan monster harimau Rusia murni, tetapi ada. Kompetisi sebelumnya akhirnya bisa berakhir. Kebanyakan dari mereka adalah ras yang kuat seperti naga dan burung phoenix. Kapan giliran harimau dan monster? Bahkan Kaisar Iblis Macan Putih tidak berhasil menyelesaikan pengadilan klasik leluhur. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar melirik kucing besar dan putra cantik di sisi kiri dan kanan, masing-masing. Keduanya juga tunduk padanya. Ayo, tunjukkan kekuatanmu. Biarkan saja, ini juga kesempatan bagus untukmu. Kaisar Iblis Agung, yang tidak pernah banyak bicara, membuat saran yang langka. Jika seseorang dapat melihat matanya saat ini, maka mereka akan menemukan bahwa ketika matanya melihat ke arah putra yang cantik, itu jelas sedikit lembut. Bahkan sebagai seorang kaisar, Kaisar Iblis Macan Putih tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda Mei,
yang memiliki darahnya sendiri, akan dapat pergi ke akhir pengadilan klasik leluhur dan berpartisipasi di final. Dan di kompetisi ganda, dia juga masuk final. Meskipun dia dibawa oleh Raja Iblis Merak Besar, dia juga memiliki darah Raja Iblis Macan Putih Besar yang mengalir di tubuhnya. Harimau putih dianggap sebagai bangsawan di antara klan Iblis Harimau, tetapi itu bukan ras yang paling kuat, itu adalah garis keturunan emas dari Harimau Suci Emas. Alasan mengapa Kaisar Iblis Harimau Putih akhirnya menjadi kaisar adalah karena mutasi garis keturunannya sendiri dan banyak petualangan yang akhirnya dia bisa mencapai puncaknya. Namun, sebagian besar keturunannya hanyalah harimau putih biasa, dan tidak peduli berapa banyak mereka dibudidayakan, mereka tidak dapat menjadi penerus sejatinya. Ini juga alasan mengapa kaisar yang dapat terus mewarisi tidak mau terlalu menyinggung keberadaan seperti itu. Seorang kaisar yang tidak memiliki tindak lanjut tidak ada hubungannya dengan itu. Dan semakin banyak kaisar seperti itu, semakin tidak tabu. Namun, dalam kompetisi ini, Tuan Muda Mei menunjukkan potensinya dengan kekuatan dan bakatnya yang luar biasa. Meskipun sebagian besar waktu dia menggunakannya berasal dari kemampuan ras monster merak, itu juga mewakili bakatnya yang luar biasa. Dan dalam kompetisi, dia juga menggunakan kemampuan transformasi harimau putih milik Kaisar Iblis Harimau Putih. Menunjukkan kekuatan tempur yang baik. Jika dia dikultivasikan, jika dia benar-benar bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, meskipun dia akan lebih mewakili klan monster merak, tetapi darah garis keturunan macan putih juga ada. Mengapa Raja Iblis Merak membawa Tuan Muda Mei ke kompetisi, dan berharap dia bisa mendapatkan hasil yang baik dengan Tianji Ling dan Tianji Dance. Bagian yang sangat penting dari alasannya adalah untuk mengesankan Kaisar Iblis Macan Putih. Apakah Kaisar Iblis Macan Putih mendukungnya atau tidak, akan memainkan peran yang menentukan apakah dia bisa menjadi penguasa kota Keri. Pada saat ini, ketika Raja Iblis Macan Putih Besar menjadi wasit pertandingan ini, senyum muncul di wajah Raja Iblis Merak Besar yang melihat pemandangan ini. Bab 576, menangkan kejuaraan. Meskipun setiap final, wasit terakhir adalah kaisar. Tetapi kaisar mana yang harus diputuskan dalam pengadilan leluhur? Untuk dapat memenangkan posisi ini, Kaisar Iblis Macan Putih jelas menghabiskan banyak usaha dan pengaruh. Ini telah membuktikan pengakuannya terhadap putra yang cantik. Meskipun kucing besar itu juga memiliki garis keturunan klan Iblis Harimau, bagaimana dia bisa lebih dekat dengan putra cantik yang memiliki garis keturunan Kaisar Iblis Harimau Putih itu sendiri. Jadi, dia jelas datang untuk Tuan Muda Mei. Bahkan jika Mikoko kalah, dia akan memberi perlindungan. Dengan munculnya Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, setidaknya Tuan Muda Mei tidak perlu khawatir tentang keselamatan saat dia berada di istana leluhur. Mulai, Kaisar Iblis Macan Putih Besar berteriak dengan dingin. Dalam sekejap, apakah itu kucing besar atau Tuan Muda Mei, mereka dapat dengan jelas merasakan aura agung yang menyelimuti seluruh panggung kompetisi, benar-benar mengisolasi mereka dari dunia luar, arena kompetisi. Kucing besar itu sedang memegang Excalibur, dan pupil matanya menjadi vertikal hampir seketika. Di sisi lain, Tuan Muda Mei melambaikan pena bulu surgawi di tangannya, dan lapisan-lapisan pintu ruang terbuka dengan tenang di sekeliling tubuhnya. Pertempuran antara kedua belah pihak sudah dekat. Kucing besar itu menarik napas dalam-dalam, dan ada cahaya putih samar yang muncul di sekujur tubuhnya, dan Excalibur di tangannya bahkan meledak menjadi cahaya terang. Dalam cahaya pedang emas putih, ada cahaya merah redup, dan matanya berubah merah pada saat ini. Momentumnya melonjak hampir seketika, dan Liger Jin Gang langsung dinaikkan ke ekstrim. Domain Dewa Pembunuh terbuka secara alami, dan aura pembunuh dengan liar mengembun ke dalam. Kucing besar saat ini, berdiri di sana, seperti badai yang sedang terjadi, dengan panik mendapatkan momentum. Di sisi lain, Tuan Muda Mei yang melihat adegan ini juga sedikit terkejut. Apa yang dimaksud dengan akumulasi kekuatan lawan? Artinya, serangan berikutnya bukanlah godaan, tetapi upaya habis-habisan. Dia juga mengambil napas dalam-dalam, kakinya hitam dan kuning, dan dia menari ringan dengan latar belakang pintu ruang angkasa. Tianji Ling melambai dengan lembut, seperti perekat, menghubungkan pintu ruang satu sama lain, lapis demi lapis. Pada saat ini, Tuan Muda Mei tampaknya telah bergabung dengan seluruh ruang, memberi orang perasaan ilusi dan kuat. Kucing besar itu memegang gagang Excalibur dengan kedua tangannya, dan api itu perlahan terangkat ke atas. Selama proses mengangkat pedang,
aura pembunuh gila dan aura dari garis keturunannya sendiri semuanya menyatu ke dalam Excalibur. Aura kekerasan asli tidak hanya tidak meluas keluar, tetapi malah menyatu ke dalam. Pada saat ini, tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi dengan pedang ilahi di tangannya, dan samar-samar, Anda bahkan dapat melihat pedang raksasa berdiri di langit, dan itu menjadi sangat megah. Semua mesin ki ditahan, dan matanya menjadi lebih cerah dan lebih cerah. Ini jelas harus dicapai dalam satu pertempuran, yaitu mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Sama seperti serangan pengorbanan Tang San. Tuan muda yang cantik di sisi yang berlawanan tampaknya memahami sesuatu. Gaun perak panjang itu menari dengan anggun, dan pintu-pintu ruang ditumpuk satu demi satu, berputar di sekitar tubuhnya. Langit di atasnya mulai gelap, tidak suram, karena dalam kegelapan itu, bintang-bintang kecil berkelap-kelip, dan di dalam pintu putar ruang angkasa, warnanya mulai menggelap, mengelilingi tubuhnya, membuatnya tampak seperti berada di dalam lubang hitam. Perubahan aneh ini memberi orang dampak visual yang kuat. Kedua belah pihak jelas mendapatkan momentum. Sangat mungkin bahwa setelah pukulan, juara akan ditentukan. Kaisar Iblis Harimau Putih besar yang mundur ke kejauhan tidak bisa menahan cemberut sedikit ketika dia melihat pemandangan ini. Bisakah metode bertarung yang sederhana dan kasar seperti itu benar-benar memunculkan kekuatan mereka berdua? Sebelumnya, mereka bisa dikatakan telah melalui ratusan pertempuran untuk sampai ke titik ini, tetapi sekarang mereka sangat ceroboh. Hanya Tang San, yang menyaksikan pertempuran, yang samar-samar mengerti arti dari ini. Raja Iblis Merak tercengang sejak awal, tetapi secara bertahap mengerti, dan senyum muncul di wajahnya. Momentum kedua belah pihak tampaknya telah mencapai puncaknya saat ini. Saat berikutnya, kucing besar tiba-tiba meraung, dan cahaya dan bayangan binatang liger besar muncul dari belakangnya, memegang pedang yang berat di kedua tangan dan menebasnya, berubah menjadi cahaya yang mengejutkan, dengan aura pembunuh yang tak tertandingi, dia turun dari langit dan langsung memotong tuan muda yang cantik di sisi yang berlawanan. Sosok tuan muda Mei diam-diam menghilang pada saat ini, dan tubuh tariannya yang halus tampak ditelan oleh lubang hitam di belakangnya, menghilang tanpa jejak. Pada saat ini, seluruh langit menjadi gelap, dan hanya cahaya pedang emas putih yang menebas lubang hitam. Lubang hitam berputar dengan panik, dan cahaya pedang emas putih yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah, tetapi cahaya pedang itu masih kokoh, dan mereka terus memotong ke dalam lubang hitam. Emas putih dan kegelapan dengan sedikit cahaya bintang bertabrakan satu sama lain, yang satu terus-menerus dikonsumsi, dan yang lainnya berubah dengan cara yang tidak terduga. Kucing besar itu mengeluarkan raungan keras lagi, dan cahaya dan bayangan dari liger dan binatang buas di belakangnya tiba-tiba runtuh, berubah menjadi pita dan mengalir ke cahaya pedang. Cahaya pedang berkembang untuk sementara waktu, dan mata kucing besar itu sepertinya memiliki cahaya yang mengalir keluar, napasnya sendiri juga meningkat secara ekstrim saat ini. Tampaknya garis keturunannya terbakar pada saat ini. Di matanya, cahaya keemasan redup keluar, dan garis keturunannya sendiri mendidih dengan hebat. Cahaya emas putih menjadi lebih terang, dan Excalibur meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cahaya pedang yang cerah. Kong! Lubang hitam akhirnya hancur dalam cahaya pedang liar, dan berubah menjadi strip cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di sekitar cahaya pedang emas putih jatuh seolah-olah dunia telah terbuka. Namun di sisi lain, lawannya telah menghilang, meskipun meja kompetisi besar dibagi menjadi dua, ia juga kehilangan kuncinya pada lawan. Dou Xuanxingzu terkadang tidak hanya mengalihkan serangan lawan, tetapi juga mengalihkan dirinya sendiri pada saat yang bersamaan. Mengandalkan ledakan seperti serangan pengorbanan, kucing besar itu akhirnya menghancurkan pertahanan Dou Xuanxingyi dengan restu Excalibur, tetapi gagal mengunci tuan muda yang cantik dalam tarian rahasia surgawi. Seberapa mudah mengunci langit, cahaya perak berkedip pelan, pintu cahaya terbuka di udara, dan tuan muda Mei melangkah entah dari mana. Tapi ketika dia muncul di depan semua penonton lagi, rambut biru merak panjangnya telah berubah menjadi putih sebening kristal. Bahkan tubuhnya yang halus tampak sedikit terangkat, dan warna putih di sekeliling tubuhnya cahaya bersinar sekitar. Gaun perak panjangnya berhadapan dengan rambut putih panjang, menambah ketajaman dan kebangsawanan. Ada juga rasa dingin yang kuat. Transformasi harimau putih. Ya. Setelah memblokir pukulan pamungkas kucing besar Liger Sword Sein dengan tarian rahasia surgawi, Tuan Muda Mei telah beralih ke transformasi macan putih. Karena transformasi macan putih akan membuat pertahanannya lebih kuat dan kemampuan fisiknya jauh lebih kuat,
hanya untuk bertahan dari serangan sebelumnya. Wajah cantiknya sedikit pucat, tapi itu jelas jauh lebih baik daripada kucing besar di sisi lain yang auranya cepat memudar. Melihat tuan muda cantik yang jatuh dari langit, kucing besar itu menggunakan Excalibur untuk menopang tubuhnya, darah menetes dari sudut mulutnya, dan mengangguk padanya, "Kamu menang." Dengan kata lain, aplikasi terbaik untuk membaca dengan keras dan mendengarkan buku saat ini, Mimi Red, install versi terbaru, kan? Setelah berbicara, ia berbalik dan melompat keluar, dan baru saja turun dari panggung. Pada saat ini, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tampaknya memahami sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan dia melihat tuan muda cantik yang telah turun dari langit dan memiliki aura yang mirip dengan miliknya. Cahaya kompleks melintas di kedalaman dari matanya, dan mengumumkan, pengadilan leluhur tahun ini. Dalam kompetisi elit, juara kompetisi individu adalah Tuan Mei dari kota Kerry. Itu benar, ketika dia mendaftar, dia meninggalkan nama Tuan Muda Mei. Jadi, bahkan Tang San tidak tahu siapa nama aslinya sampai sekarang. Tuan Muda Mei melihat ke belakang kucing besar yang berjalan menuruni panggung, dan kecemerlangan aneh juga melintas di matanya. Dia tanpa sadar melihat ke arah kursi VIP, dan melihat pria itu mengenakan topeng, tetapi sudut matanya mulut tersenyum. Itu seperti mimpi, saat ini, dia hanya memiliki perasaan ini di dalam hatinya. Bab 577, Kemuliaan Juara, Mikoto. Ingat sebentar, ketika dia pertama kali datang ke istana leluhur, dia tidak pernah memikirkan nama seperti apa yang akan dia dapatkan, dia hanya ingin melakukan yang terbaik. Namun, langkah demi langkah dia akhirnya memenangkan kejuaraan berdasarkan kekuatannya sendiri. Dan tidak ada salahnya untuk menggambarkan kekuatan yang dia miliki sekarang dan ketika dia pertama kali datang ke sini. Tepat ketika dia menggunakan Douzuan Xingsu, dan ketika dia menggunakannya untuk pertama kalinya, sudah ada lompatan kualitatif. Jika dikatakan bahwa pertama kali dia menggunakannya, itu hanya kasar dan berbulu, maka, sekarang dia dapat dikatakan telah mencapai sedikit. Dan semua ini memiliki hubungan yang baik dengan pemahamannya sendiri tentang kekuatan ruang dan peningkatan kebugaran fisik, terutama peningkatan kekuatan spiritual. Dan semua ini dibawa kepadanya olehnya. Juara, dia benar-benar memenangkan kejuaraan terakhir. Ini juga berarti bahwa dia akan mendapatkan token dari semua kaisar. Pada saat yang sama, Anda juga akan mendapatkan hadiah terbesar. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar berjalan perlahan di depannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Angkat tangan kananmu dan terima semua sorakan." Baru pada saat itulah Tuan Muda Mei bereaksi, dan perlahan mengangkat tangan kanannya, tetapi pada saat ini, tangan kanannya masih di bawah aksi transformasi macan putih, dengan telapak cakar yang tajam. Melihat telapak tangan yang terangkat, Kaisar Iblis Harimau Putih akhirnya menunjukkan senyum di wajahnya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan saat itu. Dan sekarang, keturunannya telah melakukannya. Itu benar, dia adalah keturunannya sendiri, cucunya sendiri. Menggunakan transformasi macan putih. Anak baik, lebih baik dari ibumu. Suara Kaisar Iblis Macan Putih bergema di benak Tuan Muda Mei. Tuan Muda Mei berbalik untuk menatapnya. Pada saat ini, dia masih tidak tahu harus berbuat apa, dan berbisik, "Kakek." Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak banyak bicara. Detik berikutnya, itu berubah menjadi cahaya putih dan naik ke langit, menghilang tanpa jejak. Sorak-sorai seperti tsunami gunung dan tsunami juga bergegas ke depan saat penghalang yang diatur oleh Kaisar Setan Harimau Putih Besar menghilang. Dalam sorakan semua penonton saat ini, hanya ada satu nama. Anak yang cantik. Tang San juga berdiri lama di kursi VIP, berdiri berdampingan dengan Raja Iblis Merak Besar, mendengarkan sorak-sorai, memandangi gadis yang berdiri di tengah panggung kompetisi, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, wajahnya penuh ekspresi. Itu adalah senyum bahagia. Pada saat ini, Raja Iblis Merak Besar sudah menangis dan tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Sang juara, klan monster merak akhirnya mencapai pencapaian luar biasa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan juara klasik pengadilan leluhur, suksesi Pangeran Mei ke tahta akan menjadi hal yang biasa. Dengan juara ini, kemungkinan kaisar netral yang mendukungnya akan sangat meningkat. Dengan juara ini, dia adalah cikal bakal kaisar masa depan, dan dia kemungkinan akan menjadi generasi baru Kaisar Iblis Merak. Toh, semua usaha itu tidak sia-sia, dan semua peluang akhirnya berjalan ke arah yang diharapkan. Pada saat ini,
Raja Iblis Merak mau tak mau memiliki perasaan campur aduk. Itu tidak pernah takut mati, dan ketika berhadapan dengan Kaisar Iblis Agung Jing Feng, ia juga memiliki mentalitas untuk melakukannya jika tidak puas dengan hidup dan mati. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar tidak ingin mati, karena ia ingin melihat bahwa Tuan Muda Mei dapat memimpin klan monster merak untuk berdiri di puncak kekaisaran Tianyu lagi, menjadi kaisar generasi baru, dan menonton membangun kembali klan monster merak bangkit dan saksikan kecemerlangan Tian Jiling menerangi langit. Wajah cantik Tuan Muda Mei sedikit memerah, dikelilingi oleh para monster dan roh yang sangat dinanti-nantikan, dan dia adalah manusia. Ya, apakah itu garis keturunan klan setan merak atau kaisar setan harimau putih besar? Baginya, itu bukanlah garis keturunan yang benar-benar dia kenali di dalam hatinya. Satu-satunya hal yang dia kenali adalah darah manusia yang berasal dari ibunya. Manusia, sebagai manusia, berdiri di puncak klasik pengadilan leluhur. Sebagai manusia, ia menjadi jenius pertama di benua peri. Pengadilan leluhur juga dikenal sebagai tempat lahir kaisar, meskipun tidak setiap juara bisa menjadi kaisar, tidak ada kaisar yang tidak lahir dari 16 leluhur teratas. Pada saat ini, Tuan Muda Mei telah berdiri pada ketinggian seperti itu, pintu ke masa depannya telah dibuka, dan pintu itu penuh dengan cahaya. Kucing besar itu juga telah tiba di meja VIP saat ini, dan datang ke sisi Tang San. Tang San menoleh untuk melihatnya, senyum di wajah kucing besar itu, apa yang kamu lihat? Tidak bisakah kamu menjadi terampil seperti manusia? Tang San tersenyum tak berdaya dan menggelengkan kepalanya. Kucing besar itu berkata dengan marah, lebih baik daripada kamu yang sederhana dan kasar tidak datang untuk mengakui kekalahan. Itu juga ingin mengakui kekalahan secara langsung, tetapi, bagaimanapun, tidak mudah untuk menjelaskannya kepada singa, jadi ia memilih metode ini. Tampaknya tidak ada masalah untuk meledak dengan seluruh kekuatannya. Tapi ini bukan kesempatan untuk menunjukkan keinginan bertarungnya dengan sempurna. Selain itu, domain Dewa Pembunuh adalah kemampuan yang menjadi lebih kuat dan lebih kuat dengan lebih banyak pertempuran, daripada ledakan berkat domain secara instan. Jadi, itu tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, bahkan jika Tuan Muda Mei mampu memenangkannya pada akhirnya, dia pasti akan membayar harganya, dan itu bahkan akan mempengaruhi final pertempuran ganda besok. Tang San memberikan kucing besar itu, dan kucing besar itu mengembalikannya ke Tuan Muda Mei di final. Mungkin itu semangat tim. Kucing besar itu menghela nafas dan berkata, bahkan jika aku tidak melakukan ini, aku bukan lawannya. Persepsinya tentang kekuatan ruang terlalu kuat. Kekuatan spiritualnya juga lebih tinggi dariku. Level Tian Jiling adalah juga lebih tinggi dari pedang ilahi. Terus berjuang, turun, aku bukan lawannya. Terlebih lagi, dia juga memiliki berkah transformasi harimau putih ke tubuhnya. Peluangku untuk menang kurang dari 10%. Dia adalah sangat kuat, dan juara ini memang pantas. Ini sama dengan milikmu dan milikku. Pertempuran pertama berbeda, kamu memiliki kemampuan untuk memenangkanku tetapi dengan sengaja mengakui kekalahan. Tang San tersenyum dan berkata, bagaimana kamu tahu bahwa aku bisa mengalahkanmu? Kamu jauh lebih kuat sekarang daripada sebelumnya. Kamu adalah Santo Pedang Liger yang tak terkalahkan di bawah tingkat dewa. Apa yang tak terkalahkan di bawah tingkat dewa, apakah kamu menertawakannya? Kamu, putra cantik, dan Monterte yang tidak terluka, jelas berada di atasku. Apakah kamu tingkat dewa lebih baik daripada tingkat dewa? Namun, ketika aku masuk tingkat dewa, harus ada beberapa transformasi, sehingga saya dapat sepenuhnya mengintegrasikan garis keturunan emas. Kemudian saya akan bertarung dengan Anda lagi. Lihat apakah Anda masih bisa mengalahkan saya di atas tingkat dewa. Anda juga cepat dan masuk ke tingkat dewa. Petik 2. Tang San tersenyum pahit, aku mau, tapi sulit. Raja Iblis Merak di sisi lain berkata dengan sungguh-sungguh, jika Anda ingin mencapai tingkat dewa, Anda dapat mengatakan sumber daya apa yang Anda butuhkan. Itu akan disediakan oleh kota Kerry. Tang San mengangguk sedikit. Setelah kompetisi ini, dia tahu bahwa dia telah sepenuhnya diakui oleh Raja Iblis Merak Besar. Sementara yang ini masih hidup, setelah kembali ke rumah, selesaikan konflik di dalam kota Kerry sesegera mungkin. Tuan Muda Mei menerima setengah jam penuh sorakan di atas panggung sebelum turun dari panggung di bawah perlindungan para penjaga. Tidak akan ada penghargaan hari ini, dan penghargaan akan diberikan bersama setelah final kompetisi ganda. Anda tahu, hadiah sang juara adalah artefak.
Jika Tuan Muda Mei mendapatkan artefak lain sekarang, apakah itu masih layak di final ganda? Kemampuan sistem luar angkasa tidak dapat digunakan dengan lebih baik ketika berada di luar pusat perhatian ketika Tuan Muda Mei datang ke Tang San dan Raja Iblis merak besar, wajah cantik itu sudah memerah karena kegembiraan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang gadis remaja yang akhirnya memenangkan kejuaraan dalam kompetisi individu. Semua tekanan dilepaskan, dan perasaan yang menyegarkan ini masih membuatnya bersemangat. Dia memandang Tang San, lalu ke kucing besar, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih." Tang San tersenyum dan berkata, "Jangan mengucapkan terima kasih, kita memiliki pertandingan lain besok. Setelah kita memenangkan kejuaraan dalam pertandingan ganda, tidak akan terlambat untuk bersemangat." Setelah mendengarkan kata-katanya, emosi Tuan Muda Mei benar-benar sedikit tenang, dan dia mengangguk ringan padanya, tetapi kepercayaan di matanya jelas lebih kuat. Bab 578, Rahasia yang tak terlihat. Dari segi kekuatan sebenarnya, kucing besar memang bukan lagi lawannya. Meskipun kucing besar telah mengeluarkan air di game ini, dia layak mendapatkan kemenangannya. Keuntungan terbesar dari pelepasan kucing besar adalah tidak akan mempengaruhi kemenangan mereka dalam permainan kompetisi besok. Kemenangan Tuan Muda Mei hari ini tidak diragukan lagi membuat mereka difavoritkan untuk memenangkan kejuaraan lagi besok. Raja Iblis Merak menggunakan kekuatan luar angkasa untuk berteleportasi dengan mereka bertiga. Sekarang setelah lapangan halaman leluhur penuh dengan air, saya tidak tahu berapa banyak pemirsa yang ingin melihat penampilan heroik juara baru dari dekat, terutama karena dia sangat cantik. Atau mengirimnya pergi adalah yang paling tepat. Kali ini, Raja Iblis Merak tidak membawa Tuan Muda Mei langsung kembali, tetapi mengirim mereka langsung ke Hotel Macan Putih, dan kemudian pergi sendiri, mengatakan bahwa dia ingin mereka mendiskusikan taktik untuk final ganda besok. Kucing besar itu secara alami juga pergi dengan penuh minat, mengatakan bahwa dia akan kembali besok untuk menyemangati final mereka. Tang San membawa Tuan Muda Mei diam-diam kembali ke hotel di mana tidak ada seorang pun pada saat itu, dan kembali ke kamarnya. Tutup pintu dan saling pandang. Masih ada rona merah di wajah cantik Tuan Muda Mei. Mata mengalir di mata yang indah, menatap Tang San di depannya, suasana hatinya tidak bisa membantu menjadi sedikit rumit dan impulsif. Tetapi ketika dia melihat topeng di wajahnya, dorongan itu banyak tertahan. "Saudaraku, terima kasih. Tanpamu, aku tidak mungkin memenangkan kejuaraan." Tang San menggelengkan kepalanya dengan lembut, "Apalagi yang ingin kamu ucapkan terima kasih padaku? Ini adalah hasil dari usahamu sendiri. Selanjutnya, setelah kita menyelesaikan kompetisi, kita akan kembali ke kota Keris sesegera mungkin." Dia membawanya ke ruang tamu, dan keduanya duduk. Suasana bergejolak Tuan Muda Mei berangsur-angsur kembali tenang. Tang San tersenyum dan berkata, "Kamu sekarang berada di peringkat ke-9, dan pemahamanmu tentang kekuatan ruang telah mencapai tingkat yang lebih dalam, menyentuh tepi tingkat dewa. Namun, jangan terburu-buru untuk menerobos. Hanya dengan mengumpulkan banyak uang Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat ketika Anda membuat terobosan. Dari tubuh manusia hingga tingkat dewa, proses lompatan ini sangat penting, dan itu adalah tidak sesederhana mengatasi malapetaka." Tuan Muda Mei tenggelam dalam kegembiraan memenangkan kejuaraan, tetapi sekarang mendengarkan narasi Tang San, matanya menjadi serius. Menurutnya, nasihat Tang San dalam banyak kasus bahkan lebih penting daripada nasihat ayahnya. Dengarkan saja, dia melanjutkan, "Dari manusia ke dewa, dalam proses transformasi, seluruh tubuh akan dibaptis. Bagi tubuh manusia, kesusahan guntur sebenarnya hanyalah efek stimulasi dan penyaringan, dan lebih banyak diprakarsai sendiri dari luar dalam. Transformasi yang dihasilkan. Oleh karena itu, sebelum transformasi ini datang, semakin banyak akumulasi, semakin baik manfaat yang diperoleh selama transformasi, semakin kuat potensi membawa Anda tingkat dewa baru, dan semakin kuat Anda akan berada di masa depan selanjutnya. Yang perlu Anda lakukan adalah terus memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan ruang, dan pada saat yang sama mencoba untuk menekan kekuatan garis keturunan dan kekuatan mental Anda, untuk menunda waktu kesusahan. Pada saat yang sama, saya sarankan Anda mulai lebih fokus pada transformasi macan putih. Transformasi harimau putih mampu melahirkan seorang kaisar yang kuat seperti Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, dan hal-hal yang terkandung di dalamnya tidak akan pernah lebih buruk daripada transformasi merak. Saat kamu bertarung sekarang, kamu terutama mengandalkan transformasi merak, dan dengan peningkatan kekuatan spiritual Anda,
dengan peningkatan keseluruhan kekuatan garis keturunan, Anda benar-benar dapat menggunakan dua garis keturunan dalam interaksi dan pencampuran langsung. Transformasi macan putih telah ditingkatkan untuk mencapai pemahaman yang sama dengan transformasi merak. Kesulitan yang akan Anda hadapi ketika melampaui bencana akan menjadi peningkatan besar, tetapi setelah bencana berhasil, manfaatnya akan lebih besar. Harimau putih berubah untuk melindungi tubuh dan membangun momentum, dan merak berubah menjadi ribuan mesin untuk pahami rahasianya. Keduanya saling melengkapi dan akan membawa Anda lebih banyak dan perubahan yang berbeda. Juga, Anda harus sepenuhnya menghargai niat pedang terakhir kali, itu sangat penting bagi Anda. Ini adalah artefak yang kekuatannya jauh di atas ling-ling rahasia surgawi, dan itu adalah senjatamu yang sebenarnya di masa depan. Mendengarkan kata-kata Tang San, mata indah Tuan Muda Mei mengalir. Mengangguk kepalanya, dia berkata dengan senyum rendah, tepat setelah pertandingan, tidak bisakah kamu membuatku lebih bahagia untuk sementara waktu? Tang San tertegun sejenak, lalu tersenyum, mari kita bicarakan nanti. Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya lagi, menatapnya sambil tersenyum dan berkata, bicaralah, bicaralah. Saya tahu Anda semua untuk kebaikan saya sendiri. Ya, Tang San mengangguk dan berkata, ada satu hal lagi yang harus aku tekankan denganmu. Melihat wajahnya yang serius, Tuan Muda Mei juga menahan senyumnya. Tang San berkata, kemampuan Tianjiling untuk mengintip ke langit harus digunakan dengan hemat, atau bahkan tidak digunakan. Tuan Muda Mei tertegun sejenak, kemampuan utama Jiwu hari itu adalah bertarung dengan bantuan rahasia, atau memata-matai rahasia untuk melihat masa depan. Dalam beberapa hal, itu bahkan lebih kuat daripada Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang mengendalikan keberuntungannya. Sekarang Tang San mengatakan dia tidak akan membiarkannya menggunakannya, bukankah ini menghapus kemampuan utama transformasi merak? Tang San melihat tatapan bingungnya, menghela nafas pelan, dan berkata, aku mendengar ayahmu mengatakan sesuatu tentang Tianjiling. Nenek moyang dari klan Iblis Merak, mengapa Kaisar Iblis Merak memiliki masa hidup yang pendek? Tidak selama yang lain, Kaisar Iblis yang hebat. Dan di keluargamu, mengapa rentang hidup para leluhur dari generasi sebelumnya tidak lama? Ini terkait erat dengan Tianjiling. Tianjiling mengintip ke langit, ini memang kemampuan yang sangat kuat. Tapi tahukah kamu, bahkan pembangkit tenaga listrik di tingkat Kaisar Iblis Besar tidak dapat benar-benar melihat masa depan. Bahkan keberadaan tingkat yang lebih tinggi dari mereka tidak. Karena rahasia tidak bisa dibocorkan. Mengintip rahasia pasti akan dibalas. Serangan balik ini berakibat fatal. Oleh karena itu, usahakan untuk tidak menggunakannya semaksimal mungkin, sebaiknya jangan digunakan. Saya belum memikirkannya, bagaimana cara mengatasi rahasia yang tertinggal ini. Tapi di masa depan, saya harap Anda tidak menggunakannya. Saya akan memberi Anda artefak yang jauh lebih kuat dari itu, dan itu juga merupakan artefak yang lebih cocok untuk melindungi. Aplikasi mengejar buku yang direkomendasikan kepada saya oleh seorang teman buku lama yang telah saya kenal selama 10 tahun, Mimi membaca. Sangat mudah digunakan, saya mengandalkan bacaan ini untuk menghabiskan waktu sebelum mengemudi dan sebelum tidur, Anda dapat mengunduhnya di sini. Tuan Muda Mei tercengang, apakah ini serius? Tang San berkata dengan sangat serius, ini sangat serius. Segala sesuatu yang lain mudah untuk dibicarakan, ini adalah sesuatu yang saya tidak bisa lakukan apa-apa. Di kehidupan masa lalu Tuan Muda Mei, mengapa istrinya pada akhirnya tidak dapat menyelamatkannya sebagai generasi Raja Dewa, karena ketika istrinya membantunya melewati kesulitan, dia membalikkan misteri dan mendapatkan sinar vitalitas setelah mengalami serangan balik dari alam semesta sendirian. Tang San bahkan tidak mengetahuinya pada waktu itu, dan pada saat dia mengetahuinya, sudah terlambat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa istrinya telah membayar begitu banyak untuknya tanpa terlihat. Tuan Muda Mei bisa merasakan kegugupannya saat ini adalah pertama kalinya dia merasakan emosi seperti ini dari Tang San. Bahkan dalam menghadapi lawan yang tangguh seperti Meng Tete, dia tampak percaya diri, dan dalam kegugupannya saat ini, matanya bahkan menunjukkan sedikit kepanikan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Tuan Muda Mei sebelumnya. Saudaraku, aku benar-benar ingin berjanji padamu. Namun, aku tidak yakin aku bisa melakukannya. Jika itu benar-benar datang ke persimpangan hidup dan mati, ketika kota Keri berada di bawah ancaman besar. Saya tidak bisa menggunakan kemampuan seperti itu. Tolong juga mengerti aku. Dia berkata dengan lembut.
Kamu masih memilikiku. Selama kamu memiliki aku di sisimu, tidak ada yang akan mengancammu, kata Tang San dengan serius. Tuan Muda Mei menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tapi, saya bahkan tidak tahu seperti apa rupa Anda sampai sekarang. Saya dapat merasakan bahwa Anda layak untuk ketergantungan saya, dan saya dapat merasakan bahwa Anda baik kepada saya. Namun, topeng ini selalu menjadi penghalang di antara kita. Mengapa kamu tidak bisa melepasnya dan menunjukkan padaku seperti apa kamu? Tang San berkata, saya melepas topeng dan membiarkan Anda melihat penampilan saya. Dapatkah Anda menjamin bahwa Anda tidak akan menggunakan kemampuan Tianji Ling untuk mengintip Tianji di masa depan? Tuan Muda Mei berkedip, apakah kamu ingin aku bersumpah? Bab 579, tunjukkan wajah aslimu setelah final. Ingat sebentar, tidak, Tang San berseru, jika Anda benar-benar menghadapi situasi yang mengancam hidup Anda dan saya tidak di sisi Anda, tentu saja Anda harus menggunakannya untuk menyelamatkan hidup Anda, bersumpah. Tuan Muda Mei berkata, kalau begitu buka topengmu dan biarkan aku melihat. Tang San ragu-ragu, sekarang dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan bereaksi ketika dia melepas topengnya dan menunjukkan kepada Tuan Muda Mei seperti apa tampangnya. Bagaimanapun, dirinya yang sebenarnya jauh lebih muda darinya. Dia tidak bisa menjelaskan mengapa dia bisa memiliki semua kemampuan yang dia miliki sekarang di usia yang begitu muda. Dia bahkan lebih takut bahwa hubungan baik yang akhirnya dia bentuk dengan Tuan Muda Mei akan hancur. Tuan Muda Mei berkata, apakah kamu masih tidak mau? Saudaraku, aku tidak mengerti mengapa kamu tidak mau melepas topengmu. Tidak peduli bagaimana penampilanmu, apakah aku keberatan? Kalau begitu kamu terlalu meremehkanku. Ini bukan tentang penampilan, kata Tang San dengan senyum masam. Tuan Muda Mei tertegun untuk beberapa saat, tetapi dia segera memikirkan sesuatu, tiba-tiba melebarkan matanya yang indah, dan berkata, mungkinkah Anda adalah seseorang yang saya kenal sejak awal? Tang San terdiam, dia adalah gadis yang cerdas, bagaimanapun juga dia sudah menebaknya. Tuan Muda Mei menatapnya dengan tatapan kosong, mencoba menemukan beberapa petunjuk dari petunjuk itu, tetapi bagaimanapun juga, dia masih tidak bisa melihat siapa wajah yang tersembunyi di balik topeng itu adalah seseorang yang dia kenal. Tidak ada keberadaan seperti itu. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menyentuh topeng di wajah Tang San. Tang San mengangkat tangannya untuk memblokirnya, akhirnya mengambil keputusan dan berkata, ya, besok adalah final kompetisi ganda. Setelah final, aku akan menunjukkannya padamu. Tunggu hari lain, agar tidak mempengaruhi kompetisi besok baiklah. Tuan Muda Mei meletakkan tangannya. Itu hanya sehari lagi, dan dia tidak terburu-buru selama sehari. Dia mengangguk perlahan dan berkata, oke. Kalau begitu besok, kata-kata dihitung. Tang San sebenarnya sangat gugup saat ini. Dia benar-benar ingin melepas topengnya dan menampilkan dirinya di depan Tuan Muda Mei. Dia sangat gugup. Kalau begitu kamu harus ingat apa yang aku katakan barusan. Kamu tidak boleh melakukan hal-hal seperti mengintip ke langit. Tidak peduli siapa yang memintamu, jangan lakukan itu. Serangan balik dari langit bukanlah masalah kecil. Tuan Muda Mei mengangguk dan berkata, oke. Saya akan mencoba untuk tidak menggunakannya. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, dia benar-benar ingin memeluknya. Sayangnya, sekarang bukan waktunya. Ketika dia melepas topengnya dan membiarkannya melihat warna aslinya dan menerimanya, mungkin dia bisa bergerak ke arah yang lebih jauh. Aku akan menjadi tangan kanannya, menjadi orang terdekatnya, biarkan dia perlahan-lahan jatuh cinta pada dirinya sendiri dalam kehidupan ini, menjadi kekasihnya, dan tumbuh bersamanya sampai dia kembali ke tingkat Raja Dewa dan membawanya pulang. Pada saat ini, hati Tang San sedikit menghangat, semuanya berkembang ke arah yang lebih baik. Kompetisi ini sangat membantu mereka. Peningkatan kekuatan secara keseluruhan juga membuat hubungan antara dia dan Tuan Muda Mei semakin dekat. Senyum tipis muncul di wajah Tang San, dan lingkaran cahaya lembut muncul di wajahnya. Kalau begitu mari kita pelajari taktik besok. Oke, selanjutnya adalah pembahasan game hari kedua. Faktanya, lawan mereka di pertandingan ganda tidak mungkin lebih kuat dari saudara-saudara Montete. Tapi sekarang mereka lebih kuat dari saat mereka bertarung melawan Montete. Juara kompetisi ganda hampir tidak mungkin lepas dari kendalinya. Hati Tang San bahkan terbang kembali ke kota Keri, dan mulai memikirkan langkah apa yang harus dimulai setelah kembali mencerna keuntungan. Terutama setelah mendapatkan begitu banyak hal baik,
yang terbaik adalah mengubah hal-hal baik ini menjadi kekuatan tempur instan. Ada juga untuk membantu Tuan Muda Mei meningkat lebih baik, memahami transformasi harimau putih, dan merasakan lebih banyak kekuatan. Dengan cara ini, Tuan Muda Mei menjadi lebih kuat dan menjadi dewa secepat mungkin. Waktu bersamanya selalu berlalu begitu cepat, mereka berdua mengobrol sampai malam, dari awalnya merumuskan taktik untuk pertandingan besok, hingga kemudian Tang San mulai memilah status kemampuannya saat ini untuk Tuan Muda Mei, mengajarinya cara menyeimbangkan keduanya bagaimana meningkatkan kemampuan transformasi harimau putih dengan lebih baik. Ini cukup berguna untuk Tuan Muda Mei. Faktanya, dia telah membuat kemajuan besar sekarang, terutama dalam aspek memahami kemampuan tingkat tinggi, yang telah melebihi harapan Tang San. Oleh karena itu, di waktu berikutnya, yang perlu dia lakukan adalah mengumpulkan lebih baik, demi persiapan untuk menembus tingkat dewa. Baru setelah makan malam Tuan Muda Mei kembali ke kediamannya, dan Tang San juga kembali ke kamarnya sendirian. Setelah pertandingan besok, apakah dia akan menunjukkan siapa dia? Bagaimana reaksinya nanti? Pada saat ini, Tang San benar-benar tidak bisa tenang. Dia khawatir Tuan Muda Mei akan bereaksi berlebihan ketika dia melihat bahwa Sura adalah Tang San, dan juga khawatir ketika dia tahu siapa dia, bahkan bantuan kecil yang baru saja dia dapatkan akan hilang. Bagaimanapun, ini setara dengan Tang San menyembunyikan identitasnya darinya dan menipunya. Selain itu, dia telah meminta Sura untuk menemukan Tang San sebelumnya. Pikirkan lagi, ketika Sura meminta secangkir teh, dia tidak memberikannya. Tapi itu diberikan kepada Tang San. Sura dan Tang San ini adalah orang yang sama. Apakah dia akan merasa seperti masyarakat sudah mati? Pada saat ini, suasana hatinya bahkan lebih rumit daripada ketika dia menghadapi Kaisar Iblis Rubah Surgawi. Apa yang harus saya lakukan? Suasana hati Tang San sangat sulit untuk ditenangkan. Tetapi dia juga mengerti bahwa topeng ini sekarang telah menjadi penghalang besar antara dia dan Tuan Muda Mei. Jika Anda tidak melepasnya dan membiarkan dia melihat siapa dia, saya khawatir akan sulit bagi hubungan antara keduanya untuk melangkah lebih jauh. Itu saja, karena dia sudah berjanji padanya, tidak ada kemungkinan untuk mundur, dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Memikirkan hal ini, Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah dan memukul. Sekarang saya berdoa agar Tuan Muda Mei dapat menerima kenyataan bahwa Sura adalah Tang San. Malam ini, bagi Tang San, adalah waktu yang sangat lama. Seluruh pelataran leluhur kini dalam keadaan heboh, dan nama Tuan Muda Mei juga bergema di setiap sudut pelataran leluhur. Orang pertama di generasi muda bukan dari klan naga, klan Phoenix, atau klan binatang raksasa Behemoth, tetapi dari klan monster merak. Burung Phoenix dan burung merak pernah menjadi raja burung, dan selalu ada perselisihan mengenai hal ini. Pada akhirnya, klan monster Phoenix berada di atas angin, dan klan monster merak menurun. Tetapi tidak ada yang mengira bahwa setelah bertahun-tahun kematian Kaisar Setan Merak Besar, seorang gadis dengan garis keturunan manusia, burung merak dan harimau putih akan naik ke atas lagi. Sekarang banyak orang kuat di istana leluhur percaya bahwa Tuan Muda Mei adalah orang kuat berikutnya yang dicapai karena mutasi darahnya sendiri. Masalah terbesar dengan mutasi garis keturunan adalah sulit untuk mewarisi, tetapi begitu mutasinya bagus, maka ada kemungkinan promosi lebih lanjut. Terlebih lagi, transformasi merak dan transformasi macan putih keduanya adalah garis keturunan tingkat pertama, jadi kekuatannya alami. Selain itu, dia masih memiliki pemahaman yang baik sehingga dia bahkan menggunakan tarian rahasia surgawi dari klan monster merak lagi, dan Douzuan Xingxing yang hanya dapat dikendalikan oleh tingkat dewa ke atas dapat mencapai tingkat kesuksesan kecil. Ini semua menunjukkan bakatnya yang luar biasa. Dia bahkan mengalahkan Raja Naga Hitam bertanduk satu mengte yang kuat, dan akhirnya menjadi pemimpin generasi muda. Apalagi dia memiliki wajah yang cantik dan temperamen yang mulia. Semalam, Tuan Muda Mei telah menjadi sosok terpanas di seluruh istana leluhur. Bab 580, Wasit Terakhir, Destiny Master. Oleh karena itu, ketika pagi hari datang, pertandingan terakhir pengadilan klasik leluhur, dan pertandingan final ganda akan datang, seluruh plaza pengadilan leluhur menjadi tergenang air lebih awal. Orang-orang dengan tiket masuk ke arena, dan mereka yang tidak memiliki tiket sedang menunggu di luar, meskipun mereka tahu bahwa Tuan Muda Mei memiliki kemampuan atribut luar angkasa dan harus dapat memasuki arena dengan teleportasi, mereka masih berpegang pada harapan 10.000, ingin melihat sekilas. Pada saat yang sama,
Dengan tetap di sini, ketika permainan selesai, mereka juga bisa mendapatkan informasi tentang hasil akhir pertandingan sesegera mungkin. Cukup, mereka ada di sini hari ini untuk menyaksikan momen bersejarah itu. Anda harus tahu bahwa turnamen elit pengadilan leluhur tahun ini adalah pertama kalinya kompetisi ganda muncul. Dan sekarang, juara ganda akan segera muncul. Saya tidak tahu apakah ini bisa direplikasi di masa depan, tapi ini jelas menjadi saksi sejarah. Cuaca di halaman leluhur hari ini sedikit suram, awan tebal, dan sedikit menyedihkan. Tapi ini tidak mempengaruhi suasana hati orang-orang yang berapi-api. Mereka penuh dengan harapan satu persatu, menantikan kedatangan perang, dan menantikan kedua belah pihak yang kuat yang dapat menghasilkan pertandingan yang luar biasa di pertarungan terakhir. Tang San memasuki lapangan pengadilan leluhur dengan tudung. Meskipun dia juga memiliki uang merak, dia masih jarang menggunakannya. Tidak ada entry melalui teleportasi. 4 pemain teratas dalam kompetisi individu, dan pasangan Mikoko. Tentu saja, ada banyak legenda tentang dia, dan perhatiannya juga tidak sedikit. Tapi selama dia melepas topengnya, tidak ada yang akan mengenalnya. Tang San yang memakai topeng itu adalah Shuro. Karena itu, sebelum dia memasuki alun-alun pengadilan leluhur, dia tidak menemukan keterikatan apapun. Merasakan antusiasme orang-orang, Tang San tidak bisa menahan desahan ke dalam. Klan monster dan kekuatan pendukung klan roh dan yang kuat, kemampuan kedua ras ini untuk terus menghasilkan orang-orang yang kuat juga banyak berkaitan dengan kesukaan berperang orang-orang. Ditambah dengan keunggulan unik mereka, mereka telah berkultivasi dengan darah, dan mereka telah mencapai kesempatan besar hari ini. Ini juga membuatnya secara tidak sadar memikirkan taman neraka, tempat di mana neraka dan surga semuanya ada di bumi. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Kaisar Iblis Rubah Surgawi melakukannya, dia mengerti bahwa monster dan roh dapat menjadi makhluk paling kuat di seluruh planet, yang memiliki hubungan besar dengan pengumpulan keberuntungan dan keberuntungan, memimpin keduanya, balapan besar untuk terus menjadi lebih kuat. Di masa depan, jika Anda benar-benar ingin membiarkan manusia memiliki tempat di depan monster dan roh, Anda harus menghancurkan keberuntungan yang dibawa olehnya. Oleh karena itu, tempat di Taman Neraka adalah sesuatu yang pasti akan dikunjungi Tang San di masa depan, dan dia ingin pergi sebelum tingkat dewa. Setelah level dewa, mungkin tidak mungkin untuk masuk. Karena mencapai tingkat dewa, sesuatu harus disentuh, jadi ada aturan bahwa Kolosseum Istana Leluhur memiliki tantangan bertahan hidup di tempat itu, tetapi entry tingkat dewa tidak diperbolehkan. Saya harus pergi ke tempat itu lagi, dengan kekuatan saya saat ini, dan kemudian memasukinya lagi, mungkin saya bisa menemukan sesuatu darinya. Dengan pengalaman terakhir kali, ditambah dengan keberadaan baik dan buruk, ada sangat sedikit hal di Taman Neraka yang dapat mengancamnya. Dalam kompetisi ini, Tang San tidak pernah menggunakan kemampuan Lingki Tianyan, dan dia tidak membocorkan keberuntungan, dan bahkan belum memenangkan lotre yang lebih baik untuk dirinya sendiri, hanya karena dia takut ditemukan oleh situasi Kaisar Iblis Tianhu. Diam-diam datang ke ruang tunggu, Tuan Muda Mei tidak datang, hanya dia sendiri yang datang lebih dulu. Tang San duduk di sana, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, dia sudah mengenakan topeng, final hari ini tidak sulit, dan mereka juga tahu situasi lawan. Pada saat ini, cahaya perak berkedip, dan sosok Anggun muncul di sampingnya. Saudaraku, suara yang akrab dan menyenangkan terdengar, dan sudut mulut Tang San berkedut, menoleh untuk melihat ke sampingnya. Tuan Muda Mei masih mengenakan gaun panjang, gaun perak panjang, berdiri di sampingnya, hanya menatapnya sambil tersenyum. Kulitnya sangat bagus, jelas dia beristirahat dengan baik kemarin. Kejuaraan membawa peningkatan kepercayaan diri dan evolusi temperamen dan aura. Orang pertama di generasi muda, yang mungkin menjadi keberadaan Kaisar Iblis besar di masa depan, akhirnya sedikit mengubah dirinya. Tadi malam, saya memandu transformasi macan putih. Seperti yang Anda katakan, saya terus mencoba untuk beralih di antara dua garis keturunan, mencari beberapa poin umum, dan saya benar-benar menemukan beberapa hal yang sangat menarik. Setelah saya benar-benar dapat menggabungkan keduanya, kekuatan saya itu pasti akan meningkat lagi. Selama kekuatannya cukup dan ada banyak jenis garis keturunan, itu benar-benar harus lebih kuat. Tidak heran kamu begitu kuat, kata Tuan Muda Mei kepada Tang San melalui transmisi suara. Sejujurnya, baru-baru ini saya menggunakan Mimi untuk membaca dan membaca buku untuk mengikuti pembaruan, beralih sumber, dan membacakan nada, yang dapat digunakan oleh Android dan Apple, kan?
Tang San mengangguk sambil tersenyum, dia sangat pintar, dia tahu segalanya. Tuan Muda Mei bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, berapa banyak kemampuan garis keturunan yang kamu miliki? Bahkan dia tidak tahu berapa banyak kemampuan garis keturunan yang dimiliki Tang San secara total. Tang San berkata, malam ini, ketika permainan selesai, setelah menerima hadiah, saya akan memberitahu Anda ketika saya kembali. Ketika dia berpikir bahwa dia akan melepas topengnya hari ini, sehingga dia bisa melihat wajah aslinya, Tuan Muda Mei tidak bisa menahan diri untuk tidak menyala dan berkata dengan senyum manis, "Oke." Ketika permainan berakhir hari ini, dia benar-benar ingin berbicara dengan Tuan Muda Mei, berharap dia dapat menerima identitas aslinya. Setelah memenangkan kejuaraan kali ini, dia juga memiliki kemampuan dasar perlindungan diri, selanjutnya mereka perlu bekerja sama untuk maju lebih baik. Ini benar-benar membutuhkan kerja sama erat mereka. Pada saat ini, panggung kompetisi sudah penuh sesak, dan banyak mata melihat ke ruang tunggu. Namun, karena area tunggu yang tinggi, hanya area VIP yang dapat melihat dengan jelas area tunggu. Tang San dan Tuan Muda Mei adalah satu-satunya di ruang tunggu di sisi ini, dan lawan mereka berada di ruang tunggu di sisi lain. Keduanya berdiri berdampingan, tanpa terlihat menjadi objek perhatian di area VIP. Tang San tiba-tiba merasakan sesuatu, matanya menyapu kotak di atas area VIP, sengaja atau tidak sengaja. Dia baru saja samar-samar merasa bahwa ada kesadaran yang melewati mereka, dan itu memiliki bau es, jelas bukan kesadaran yang baik hati. Mereka tampil sangat baik dalam permainan, terus maju dengan berani, dan akhirnya mencapai arena final. Tentu saja, seorang pria kuat seperti Kaisar Iblis Macan Putih Besar akan menghargainya, tetapi pada saat yang sama, dia juga membawa beberapa kebencian. Lagi pula, ada jauh lebih banyak lawan daripada pendukung ras monster merak. Jalan di depan akan sangat sulit. Di panggung kompetisi, sesosok turun dari langit dan mendarat di tengah panggung kompetisi. Cahaya redup dan bayangan berkedip, memberi orang perasaan aneh. Ketika yang ini muncul di tengah panggung kompetisi, ekspresi Tang San tiba-tiba menjadi sedikit bermartabat. Di antara banyak kaisar, jika dia adalah yang paling dia takuti, maka itu pasti orang yang tampaknya tidak memiliki kemampuan bertarung di permukaan, tetapi mendominasi nasib seluruh istana leluhur. Dan dia tidak menyangka bahwa yang ini akan muncul di panggung kompetisi. Mungkinkah dia ingin menjadi wasit game ini sendiri? Namun, bukankah dia tidak kompeten? Pada saat Great Demon Emperor of the Day Fox muncul di tengah panggung kompetisi, seluruh lapangan sunyi, dan hampir terdengar jarum jatuh. Semua mata juga tertuju pada orang ini. Kaisar Iblis Rubah Surgawi menyapu auditorium dengan senyum tipis di wajahnya. Tiba-tiba, semua penonton merasa seperti angin musim semi, seolah-olah mereka telah disukai oleh takdir. Tuan Nasib, Tuan Nasib, Tuan Nasib, hidup yang mulia, sorak-sorai bergema di lapangan Ancestral Court satu demi satu. Kaisar Iblis Rubah Surgawi membuat gerakan menekan dengan kedua tangan, dan penonton tiba-tiba menjadi sunyi. Semua mata kemudian tertuju padanya.